Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar sabda-Mu. Nyatakanlah kebenaran sabda-Mu kepada kami. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bacaan sabda Tuhan terambil dari 2 Samuel 6 ayat yang ke-11 dan yang ke-12. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian: Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, teks kita bicara soal tabut perjanjian yang dibawa oleh Daud menuju ke Yerusalem, ke Bait Allah yang dipersiapkan oleh Daud. Dan dalam peristiwa mengangkutnya itu terjadi malapetaka, terjadi persoalan besar. Karena tabut perjanjian itu punya standar bagaimana dia harus diangkut. Dan oleh siapa dia diangkut dan oleh siapa dia itu diizinkan untuk dipegang. Jadi tabut perjanjian itu adalah tanda kehadiran Tuhan. Dan tabut perjanjian sendiri itu punya kekuatan pada dirinya sendiri karena Allah. Jadi suatu saat tabut itu dirampas oleh kerajaan lain dan kemudian ditempatkanlah tabut itu di tempat penyimpanan para berhala di kerajaan itu. Yang terjadi adalah malapetaka terjadi sepanjang waktu untuk bangsa itu, dan juga patung dari dewa-dewa mereka itu kemudian jatuh dan seperti kayak menyembah tabut perjanjian itu. Jadi tabut perjanjian sendiri yang berisi 10 hukum Tuhan, hukum Taurat yang diberikan Tuhan kepada Musa itu menjadi tanda hadirnya Allah dan kuasa Allah yang sungguh nyata. Kemudian siapa yang berhak untuk mengangkutnya atau menyentuhnya? Yang berhak adalah suku Lewi yang memang dikhususkan untuk pelayanan bagi pekerjaan ritus ibadah bagi orang Israel. Dan yang berikutnya lagi, caranya membawa tidak boleh dengan cara yang sembarangan atau serampangan. Jadi dia bentuknya kotak begitu, kemudian ada malaikat di atas kotak itu, kemudian di sudutnya kotak itu, ini kotak gitu, sudutnya itu ada kayak lubang begitu, dan itu dipakai sebagai tempat untuk memasukkan tongkat panjang, dan harus diangkat dengan tongkat panjang itu dengan dipikul oleh 4 orang. Itu cara supaya tabut itu bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, Daud berencana akan memindahkan itu ke Yerusalem, tetapi tidak dengan cara begitu. Dengan cara dimasukkan ke dalam kereta. Jadi ya kita bisa bayangkan ini jauh lebih efisien atau lebih praktis atau lebih pertimbangan macam-macam. Kemudian kereta yang membawa itu terperosok dan kemudian tabutnya itu kayak melorot gitu. Dan Usa kemudian ingin segera menyelamatkan tabut itu dengan cara disentuh atau ditahan supaya tidak jatuh. Dan seketika itu juga Usa dihukum Tuhan mati di tempat.
Kemudian rombongan berhenti karena malapetaka itu, dan kemudian mereka Daud memutuskan supaya jangan dibawa dulu. Akhirnya tabut itu ditaruh di rumah Obed Edom yang orang Gad. Jadi jelas dikatakan dia orang Gad, bukan orang Israel. Dan selama 3 bulan dia di situ dan membawa berkat bagi keluarga, seisi rumah, dan seterusnya. Sahabat yang dikasihi Tuhan, dari peristiwa 2, yang satu usaha mati, Obed Edom yang diberkati Tuhan karena tabut itu tinggal bersama dengan dia di rumahnya, menunjukkan kepada kita bahwa kehadiran Allah yang harus dihormati dengan sungguh-sungguh. Tuhan tidak boleh disepelekan. Tuhan tidak boleh dipandang ringan oleh manusia. Karena kalau yang terjadi itu kita memandang enteng Tuhan, maka kita yang celaka. Tetapi orang yang memberikan rasa hormat kepada Tuhan, maka dia akan diberkati. Usa sebagai contoh bagaimana dia merasa bisa menolong Tuhan. Bagaimana dia bisa menyelamatkan tabut perjanjian itu, padahal dia punya kekuatannya sendiri. Jangan meremehkan Tuhan. Contoh apa ya dalam kehidupan kita? Misalkan nih, kita harus korupsi supaya kita sejahtera. Itu meremehkan Tuhan, menurut saya ya. Meremehkan Tuhan bahwa Tuhan gak bisa memberkati saya, maka saya harus korupsi supaya berkat saya banyak. Gitu. Kita meremehkan Tuhan kalau dia gak mungkin bisa memberkati saya semelimpah kalau saya bisa lakukan korupsi. Atau meremehkan yang bentuk yang lain adalah saya harus menaruh khawatir yang besar atas hidup saya di masa depan karena kayaknya Tuhan gak baik-baik saja. Kayaknya Tuhan gak bisa dipercaya untuk masa depan saya. Dan itu cara yang lain untuk meremehkan Tuhan. Kita gak percaya penuh, kita gak sungguh-sungguh menaruh bahwa hari ini ada Tuhan dan besok ada Tuhan dan penyertaannya ada buat kita. Taruh hatinya kepada Tuhan dengan rasa hormat. Bahwa dia ada, dia berkuasa untuk kita, dan kita hormati otoritas kuasa itu dalam hidup kita. Kiranya kita menjadi pribadi yang menaruh rasa hormat dan takut akan Tuhan seperti Obed Edom, supaya kita, rumah kita, keluarga kita diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu untuk sabdamu yang boleh kami hayati, supaya kami belajar bagaimana bersikap terhadap hadirat-Mu dalam kehidupan kami. Sertai dan tolong kami menghayati semuanya. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan pertolongan Roh Kudus menyertai sahabat dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.